Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Nelal Ulia. Video kali ini merupakan lanjutan perjalanan saya sebelumnya naik ITS dari Kuala Lumpur menuju ke Padang Besar. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang dari Kuala Lumpur, sampailah juga saya di Padang Besar yang berada di Perlis. Daerah ini berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Thailand. Makanya untuk di Padang Besar ini juga ada ICQS atau Immigration, Custom, Quarantine and Security, yang apabila kita ingin melanjutkan perjalanan ke negara lain, kita harus melewati proses yang ada di sana. Tetapi karena niatnya naik kereta api lagi, makanya di sini saya dan Mas Adi Jasa bakal naik kereta api antar negara. Kesempatan kali ini merupakan kesempatan ketiga kalinya saya melakukan perjalanan yang sama. Walau di kesempatan sebelumnya terjadi drama yang membuat saya harus ketinggalan kereta. Rasa-rasa trauma tersebut pasti masih ada, tetapi demi melanjutkan perjalanan sesuai rencana dan di hati saya juga nggak ngejar apa-apa, akhirnya gas terus naik kereta lokal antar negara dari Padang Besar menuju ke Hatia Junction. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus perjalanan saya di video kali ini. Kita sudah tiba di kota Padang Besar namanya. Ini merupakan salah satu kota terluar di Malaysia dan letaknya itu berbatasan dengan Thailand, teman-teman. Dan dari sini juga ada kereta antar negara ya menuju ke Thailand yang dioperasikan oleh State Railway of Thailand atau SRT, yang melayani dua rute dari sini. Ada yang menuju ke Hatia Junction dan ada yang menuju ke Krung Thep Apiwat. Jadi langsung ke Bangkok, teman-teman. Nah, rencananya saya akan naik kereta yang menuju ke Hatia. Tapi saya agak trauma karena terakhir kali naik kereta dari sini tuh keretanya telat parah dan saya ketinggalan. Tetapi untungnya pada kali ini saya tuh nggak ngejar kereta apa-apa, teman-teman. Ya udahlah. Ini saya keluar terlebih dahulu ingin menuju ke masjid, teman-teman. Karena ini hari Jumat, saya pengen sholat Jumat di masjid dekat sini. Kalau nggak salah tuh ada masjid dekat sini, teman-teman. Sini. Bila komputer pukul 2. Oke, masih. Nah, ini dia suasana di stasiun Padang Besar, teman-teman. Ini ramai banget ya. Jadi dari sini kita bisa ke Hatiai, bisa naik van ataupun kayak HIS kayak gitu, teman-teman. Harganya Rp30 dan di sini juga langsung ada tempat jualan SIM card-nya. Ramai pol. Nah, ini saat kita keluar, saya langsung menuju ke arah kanan, menuju ke ICQS Padang Besar atau International Custom, Quarantine and Security. Jadi tempat imigrasi untuk penyeberangan antara Malaysia dengan Thailand, teman-teman. Dan kalau nggak salah tuh saya lihat di Google Map deket sini tuh ada masjid. Jaraknya tuh nggak terlalu jauh sih. Nah, dari sini kita bisa melihat aktivitas kereta api yang ada di stasiun Padang Besar. Kesana itu menuju ke Thailand ya, dan udah kelihatan banget untuk bordernya. Bahkan itu relnya itu kesambung, memang kelihatan kesambung kayak gitu, teman-teman. Ada pagernya kayak gitu ya. Dan untuk lebar gok antara Malaysia dengan Thailand itu sama persis, yaitu 1000 mm atau 1 meter tepat, teman-teman. Nah, ini for the first time ya saya keluar dari stasiun Padang Besar menuju ke bandar. Biasanya tuh cuma stay di stasiunnya aja. Oke lah, mari kita lihat ya. Nah, ini saya masih mencari jalan keluar, teman-teman, dari stasiun Padang Besar. Dan di sini merupakan area ICQS yang merupakan tempat imigrasi penyeberangan apabila kita tidak naik kereta api antara Malaysia dengan Thailand. Asli ini suasananya panas banget, teman-teman. Nah, di sini ada tempat jalan khusus kayak gitu ya, memang akses menuju ke stasiun Padang Besar yang letaknya memang tepat di samping ICQS-nya itu. Nah, untuk jarak masjidnya itu kalau nggak salah itu sekitar 400 meter. Namanya itu Masjid Ahmad. Semoga memang nggak nipu ya untuk Google Map-nya. Semoga ada beneran nih. Dan semoga masih keburu waktunya. Ini udah pukul 13:31 waktu Malaysia nih. Ini jam tangannya udah Thailand aja, teman-teman, dari tadi. Nah, ini dia ujung dari area pedestriannya nih. Nah, apabila kita keluar, kita langsung disambut jalan raya. Nah, ini ada tulisannya nih, laluan stasiun KTMB Padang Besar
Buka pukul 6 sampai pukul 10 malam teman-teman. Jadi ada waktu operasionalnya ya. Wah gila, memang menyengat banget karena di sini ada dryport ditambah ada imigrasi, makanya di sini juga ada truk-truk kontainer kayak gini teman-teman, yang bisa jadi memang persiapan nyebrang menuju ke Thailand ya. Nah ini ada bus juga nih. Untuk suasana kotanya ini memang panas banget ya, tetapi nggak terlalu crowded sih, jadi oke lah. Untuk pejalan kaki juga lumayan nyaman sih kalau menurut saya. Masih ada tempat-tempat yang bisa untuk jalan kaki ini. Nah ini ada pangkalan taksi teman-teman, stasiun taksi di Padang Besar ini ya. Nah ini ada halte bus Padang Besar. Di sampingnya langsung ada truk-truk yang ngantri ini. Kemungkinan masuk ke imigrasi. Oh ya, ini aja platnya plat Thailand teman-teman. Real. Truk antar negara sih ini. Apabila dari map tandanya adalah KFC ini teman-teman. Ini belok ke kanan. Nah, tapi sayang banget KFC-nya tutup. Udah nggak buka lagi. Nah ini. Nah, belok kanan. Tapi kok nggak ada kayak suara-suara persiapan Jumatan kayak gitu ya teman-teman ya? Apa jangan-jangan memang nggak digunakan untuk Jumatan? Itu kelihatan bangunan masjidnya, tapi kayak masjid kecil kayak gitu ya. Nah itu dia teman-teman. Entah nih untuk di sini dipakai Jumatan nggak ya untuk masjidnya ya? Soalnya kayak nggak ada suaranya sama sekali nih. Ternyata Jumatannya udah selesai teman-teman. Saya kira itu masih berlangsung ya, karena saya membandingkan macam kayak di Aceh, karena kan jarak antara Aceh sama Malaysia ini kan nggak terlalu jauh, mepet-mepetan. Ternyata untuk waktu Jumatan di sini tuh sekitar pukul 13.13 yang merupakan waktu saya tiba di stasiun Padang Besar. Saat saya berjalan ke sini, suasana di masjidnya itu udah sepi banget, udah nggak ada orang sama sekali. Ya udahlah, saya memutuskan sama Mas Adi Jasa untuk sholat aja, kita jamak sekalian zuhur sama asar biar lebih tenang di dalam perjalanan juga. Nah, setelah sholat saya bakal balik lagi menuju ke stasiun Padang Besar untuk membeli tiket kereta menuju ke Thailand. Ternyata masjidnya nggak dipakai untuk Jumatan. Iya, udah jalan cepet-cepet pula tadi ya. Itulah, ternyata di masjid yang agak jauh yang memang masjid besarnya ya. Iya, tadi pas sampai kok sepi gitu loh. Iya. Terus akhirnya ada bapak-bapak datang, kami ajak ngobrol. Ternyata nggak di situ tempat Jumatannya, memang nggak dipakai Jumatan ya. Dan ini kami udah balik untuk menuju ke stasiun Padang Besar lagi. Nah, untuk antrian truknya ini udah ganti teman-teman. Berarti truk yang berada di situ tadi udah maju ya. Ini namanya Bulatan Padang Besar. Kompleks bebas cukai, kompleks ICQS, LKIM. Dan mari kita melewati tempat ataupun jalur yang tadi teman-teman, untuk menuju ke stasiun Padang Besar ya. Sudah kembali lagi ke area stasiun Padang Besar teman-teman. Nah habis ini rencananya saya ingin mengantri untuk membeli tiket kereta menuju ke Thailand. Jadi apabila keberangkatan sore hari itu ada dua pilihan. Yang pertama pengen naik kereta lokal dengan nomor perjalanan 950, atau pengen naik kereta ekspres dari sini menuju ke Hat Yai. Dan rangkaian yang ekspres itu lanjut menuju ke Krung Thep Abewat bakal digabung dengan rangkaian kereta ekspres yang dari Sungai Kolok teman-teman. Jadi macam dua kereta digabung jadi satu di Hat Yai, dan dari Hat Yai menuju ke Bangkok berjalan bersama-sama. Nah tetapi untuk suasana di stasiun Padang Besar pada hari ini tuh kontainernya nggak terlalu banyak ya, berbeda dengan keadaan saat terakhir kali saya kesini sekitar bulan Desember kemarin. Ini tuh kayak full kereta kontainer semua teman-teman, entah di peron sana, di jalur sini. Tetapi ini agak kosong, walaupun ada beberapa rangkaian panjang dari kereta kontainer juga. Nah untuk keretanya biasanya nanti bakal masuk ke jalur 2 sana teman-teman. Dan untuk imigrasi itu berada di peron jalur 2 tuh. Nah kelihatan kan, itu merupakan imigrasi untuk Thailandnya keluar atau masuk, dan di sana itu merupakan imigrasi untuk Malaysia. Jadi satu lantai untuk imigrasinya, walaupun di sini itu merupakan wilayah Malaysia, tetapi checkpoint imigrasi Thailandnya itu berada di stasiun ini. Walaupun di sana itu juga ada stasiun Padang Besar di daerah Thailand juga teman-teman.
Jadi untuk mempersingkat waktu untuk imigrasinya, semua proses imigrasi diadakan di Stasiun Padang Besar di Malaysia ini. Stasiun Padang Besar tuh kayak gini. Jadi di sini ada counter tiket antara KTM atau Kereta Api Tanah Melayu dengan counter tiket SRT State Railway of Thailand. Nah, di sini untuk membeli tiket kereta menuju ke Hat Yai, afternoon itu bukannya pukul 2 teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar setengah jaman lagi. Dan untuk jadwal keberangkatannya, ini dari stasiun Hat Yai menuju ke Padang Besar itu pukul 8 pagi, 8.55 waktu Thailand, dan pukul 2 waktu Thailand. Dan dari Padang Besar itu pukul 10, di sini pukul 15.40 ini waktu Thailand teman-teman. Jadi 15.40 apabila waktu Malaysia sekitar pukul 16.40. Nah ini menuju ke Krung Thep Apiwat kereta ekspres nomor 45 dan nomor 46 ini teman-teman. Untuk harga tiketnya di sini kita bisa membeli dengan dua currency teman-teman. Jadi bisa membeli dengan ringgit ataupun baht Thailand. Nah di sini juga ada keterangannya kemarin waktu ataupun zona waktu antara Malaysia sama Thailand, tetapi udah nggak ada ya. Dan di sini macam ada mading-mading kayak gitu tuh. Wah. Mari kita tunggu aja untuk tiketnya ini atau counter tiketnya ini dibuka, karena untuk saat ini masih ditutup ya. Nah ini merupakan satu-satunya kedai tempat jualan makanan ataupun yang lain-lain yang paling lengkap teman-teman di Stasiun Padang Besar. Ini kita beli apa nih? Ada Maggi Cup atau mie instan kayak pop mie gitu. Terus ada juga nasi lemak yang ayam, nasi kucing kalau kita karena porsinya kecil ya, dan air mineral. Totalnya berapa tadi? 7,5. 7,5 ya? Seorang. Total kan tadi 15 nih berdua nih. Nah, jadi ada nasi kucing ini, ada lauknya ayam, ikan bilis, terus ada yang sarden, ada telur masin, ada Maggi Cup. Ini salah satu yang recommended untuk dicoba sih. Dan ada logo halalnya yang penting ya. Dan air mineral teman-teman. Ditambah biar dapat cuan lagi, mari kita bekerja juga. Mantap. Ini sambil nunggu loketnya dibuka ya. Loketnya dibuka sekitar pukul 2, ini masih setengah 2, jadi kurang lebih setengah jam lagi. Gimana nih perasaannya pengen ke Thailand pertama kalinya? sebenarnya excited sama kayak kemarin ke Malaysia, cuman nggak begitu deg-degan karena ada temen. Kalau kemarin kayak pertama kali tuh deg-degan karena kayak aku harus ngapain, aku nggak tahu gitu kan, kayak for the first time gitu ya. Ke negara lain juga kan, kita nggak tahu bahasa di sana kayak gimana, bisa komunikasi apa enggak. Tapi overall untuk di Malaysia, kebetulan saya punya banyak temen sering cakap-cakap Melayu di Discord, jadi nggak begitu bingung teman-teman. Cuman memang yang bikin overthinking tuh kita berangkat jauh dari rumah, itu aja sih. Oke lah, ya wis lah, yuk makan dulu. Nah ini tepat sekitar pukul 2 teman-teman. Ini memang terbuka konternya. Jadi penjualan tiket untuk kereta menuju ke Hat Yai sudah dimulai. Jadi bayarnya di sini bisa pakai baht ataupun ringgit. Apabila pakai baht itu 50 baht. Apabila pakai ringgit itu adalah 8 ringgit. Sudah beli tiketnya teman-teman. Dan di sini kelas 3 ya. Jadi saya bakal naik kereta lokal keberangkatan pukul 15.40 waktu Thailand. Berarti di sini pukul 16.40. Dan di sini ada tulisannya nih, pelepasan ataupun departure to Thailand. Itu antriannya menuju ke sini untuk menuju ke imigrasi. Makanya kita ngantrinya di sini aja teman-teman. Nah, pengalaman saya kemarin, saya tuh nggak ngantri di sini. Akhirnya dapat barisan belakang, ketinggalan kereta. Saya nggak mau mengulangi hal yang sama. Kita langsung menuju ke paling depan aja. Dah nunggu di sini aja sampai gerbangnya dibuka. Ini gerbangnya dibuka entah jam berapa, kami juga nggak tahu. Terserah imigrasinya lah pokoknya. Disinilah saya trauma ketinggalan kereta di Thailand. Harusnya saya naik sleeper, jadinya naik kereta non AC sama istri kemarin. Gara-gara di sini. Mari kita tunggu aja untuk kali ini tuh gimana. Semoga aman ya. Karena saya tidak mau mengambil kesalahan yang sama, makanya saya langsung duduk di depan gerbangnya sambil menunggu untuk gerbang dibuka teman-teman. Sebetulnya kita masih menunggu untuk kedatangan kereta api dari arah Hat Yai. Jadi mempersilahkan para penumpang yang datang dari Thailand untuk di-clearkan masalah imigrasinya terlebih dahulu. Baru para penumpang yang ingin menuju ke Hat Yai baru memasuki proses imigrasi. Dan sebelumnya tuh saya udah nunggu lama sama istri. Bahkan saya udah memiliki tiket connecting ya, connecting train menggunakan sleeper CNR dari Hat Yai menuju ke Bangkok. Karena keretanya telat dari sini, otomatis saya ketinggalan. Akhirnya beli tiket dadakan, dapatnya kursi non AC, jendela dibuka,
selama 18 jam. Nggak masuk akal. Makanya di sini saya langsung nunggu aja untuk dibuka gerbangnya teman-teman. Nah, biasanya sih kurang lebih sejam sebelum keberangkatan sih. Ini udah setengah 3 sore waktu Thailand teman-teman. Harusnya ya bentar lagi, tapi kita nggak tahu realitanya, makanya kita tunggu aja. Tetapi sepengamatan saya teman-teman, ini penumpang yang ingin menuju ke Hat Yai nggak terlalu ramai seperti saya kemarin saat libur Natal dan Tahun Baru. Nah, nanti untuk menuju ke imigrasi kita bakal turun ke bawah ke sini teman-teman, karena untuk imigrasinya baik Malaysia maupun Thailand itu berada di bawah semua, satu lantai. Jadi nanti kita bakal dapat stempel paspor keluar Malaysia dan stempel paspor kedatangan Thailand. Nah, untuk syarat-syarat masuk ke Thailand per tanggal 1 Mei tahun 2025 itu harus mengisi yang namanya TDAC, Thailand Digital Arrival Card. Jadi macam MDAC-nya Malaysia kayak gitu teman-teman. Sekarang jam 15.25 waktu Thailand. Nah, kereta kita jam 15.40. tapi belum ada tanda-tanda kan? Iya. Ini para penumpang ikut berdiri tok karena ada penumpang yang berdiri, padahal belum ada tanda-tanda dibuka. Iya. Mau gimana lagi? Ya wes lah, kita tunggu duduk sini aja. Yang penting deket dengan gate-nya ya kan. Jadi nggak jauh-jauh kali. Suka-suka. Itulah. Karena saya udah berpengalaman ketinggalan di sini. Ya, ini calon-calon ketinggalan lagi nggak sih? Nggak tahu ya, kalau ada yang connecting train, wah nggak saya sarankan pokoknya naik ini. Harus ngambil yang pagi aja daripada sore. Untungnya di Indonesia ada sistem Tarsus ya. Iya. Jadi connecting trainnya itu nggak terlalu deg-degan. Itulah. Aduh. Di sini ditinggal kan pening, harus nunggu besok baru ada lagi. Soalnya jadwalnya pun terbatas, nggak banyak sayangnya. Kalau sampai ditinggal ya kita naik HS aja bisa. Iya, mending naik HS kalau ngejarnya. Iya. Walaupun lebih mahal. Nggak apa-apa lah, daripada waktu buyar. Benar-benar. Istirahat kita semakin sedikit. Oke. Ya wes lah, kita tunggu nih. Harusnya ini 10 menit lagi itu berangkat, tetapi ini imigrasi aja belum diproses teman-teman. Kayak gini. Panik lah. Panik lah. Ya dulu saya panik. Nah, ini baru sekitar pukul 15:29, gerbangnya baru dibuka teman-teman. Kita langsung menuju ke bawah untuk mengantri imigrasi ya, keluar Malaysia dan masuk Thailand nih. Dan ini penumpangnya juga lumayan ramai teman-teman. Apabila bawa barang bawaan yang banyak ya harus effort kayak gini nih. Waduh. Nah, ini dia kereta yang akan saya naiki dari Padang Besar menuju ke Hat Yai. Dan kereta ini kelasnya full ekonomi, non AC teman-teman. Dan kalau nggak salah tuh untuk saat ini membawa 5 kereta. Dulunya tuh cuma membawa 2, tetapi sekarang sudah jauh lebih panjang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Yang uniknya di sini adalah kursinya itu kursi non AC, ditambah kursinya itu menggunakan kursi kayu teman-teman. Coba lihat deh. Wah, kayak gitu tuh. Unik banget nggak sih? Duduk 90 derajat dengan kursi kayu kayak gini. Untungnya perjalanannya cuma 45 menit. Kalau sampai berjam-jam, wadidaw. Suasananya di sini tuh lagi hujan deras banget. Dan apabila teman-teman ingin naik itu harus memperhatikan gap antar peronnya kayak gini ya. Peron dengan keretanya teman-teman. Karena di sini gapnya tuh gede banget. Walaupun di sini sudah ditunjang dengan peron tinggi, tetapi ini kurang kompatibel dengan kereta dari Thailand. Jadi masih ada space yang 1 jengkal lebih. Terus di sini tuh ternyata kereta Thailand tuh masih menggunakan model tangga seperti ini teman-teman. Jadi bukan bordes yang langsung sejajar dengan peron. Jadi hati-hati. Nah, saat kita masuk seperti ini, sambungannya tuh menggunakan sambungan akordeon ala-ala. Walaupun di bawahnya tuh bolong. Terus apabila kita masuk kayak gini nih. Wow, ini real kayu sih. Lantainya tuh kayu semua teman-teman. Coba lihat deh. Ini real kayu loh lantainya. Nah, tadi tuh ada kereta kontainer antar negara teman-teman, Thailand Malaysia.
Karena di sini sudah memasuki Malaysia, jadinya lokomotifnya ganti teman-teman. Lokomotifnya bakal berubah menjadi lokomotif Malaysia dan lokomotif Thailandnya bakal kembali menuju ke arah Thailand nih. Ini merupakan lokomotif seperti kereta yang saya naiki ya, produksi oleh CRRC Kisuyan, jadi buatan dari Cina teman-teman. Akhirnya misi saya bulan Desember tahun 2024 tercapainya di bulan Mei tahun 2025, kurang lebih setengah tahun kemudian. Karena kenapa? Sebelumnya saya pengen naik kereta antar negara, kereta kayu seperti ini, tetapi saya ketinggalan. Mei ini real saya hajar dapat kereta kayu kayak gini teman-teman. Uniknya ini di sini nih, kursinya di sini tuh model-model 90 derajat, tetapi nggak sampai 90 derajat, masih agak miring lah. Walaupun di sini ya punggung capek. Terbuka AC dari kipas angin, ada dari jendela terbuka, terus lantainya kayu. Wow, kereta antar negara loh ini. Ternyata memang sungguh unik perkeretaapian di Asia Tenggara ini. Ini saya nggak sabar banget, walaupun perjalanan kurang lebih cuma 40 menitan, tetapi ini bakal menjadi perjalanan yang epic sih. Naik kereta kayu antar negara, bayangin, masih pakai kayu, nggak ada busa-busanya sama sekali. Tetapi untuk di kereta nomor 2, itu bagian lantainya itu udah kayak menggunakan besi-besi kayak gitu teman-teman. Tetapi untuk di kereta satu ini, yang notabene tepat berada di belakang lokomotif, real, ini kayu. Dan untuk kursinya, itu siapa cepat dia dapat, walaupun di tiketing ataupun di tiket itu ada tulisan kursi, tetapi nyatanya dalam prakteknya, orang-orang tuh, ya udah, mana yang kosong dah lah, duduk aja lah, kayak gitu. Ya udah saya ngikut lah jadinya. Wow, epic sih ini. Vibes-nya itu kayak naik kereta apa sih yang dari Solo itu ke rumah Solo. Jalan Darah. Mirip kan? Kayu-kayu kayak gini. Oh iya. Tapi memang ini klasik yang klasik banget dan banyak dirubah. Istimewanya tuh antar negaranya itu loh. Iya. Antar negara. Mantap. Dan itu udah sekitar pukul 16:02. Kita sudah terlambat kurang lebih 20 menit, tetapi nyatanya kereta api yang saya naik ini belum diberangkatkan dari stasiun Padang Besar. Nah, yang saya suka apabila kita menggunakan lokomotif yang dari Kisuyan ini teman-teman, tinggi lokomotifnya itu lebih tinggi daripada kereta penumpangnya. Coba bisa dilihat teman-teman, atap bagian lokomotifnya itu jenong. Nah, baru ini merupakan tinggi ataupun atap dari gerbong ataupun tempat penumpangnya. Nah, untuk koplernya kayak gini nih bentukannya, sama ya, menggunakan kopler model Jenny teman-teman. Dan di sini pengeremannya juga menggunakan selang yang mendistribusikan angin nih. Nah, keren banget teman-teman. Nah, kelihatannya untuk yang di sini itu merupakan panel kelistrikan apabila keretanya ini menggunakan ataupun menjadi kereta jarak jauh ya, untuk listrik ataupun yang lain-lain. Wah, suaranya itu loh merdu banget ya. Untuk sambungan bagian depan seperti ini teman-teman, blong tanpa penutup apapun, dan di sini menggunakan sambungan-sambungan seperti ini. Jadi penutupnya cuma tali ditambah dengan kain warna merah. Dan untuk koplernya di sini menggunakan kopler model Jenny seperti kopler kereta api di Indonesia. Nah, untuk di kereta nomor 1 ini itu bordesnya itu bisa diubah menjadi model tangga seperti ini ataupun model seperti ini. Jadi ada besi tambahan untuk memudahkan para penumpang naik ataupun turun di peron tinggi. Nah, fasilitas toiletnya coba lihat. Wow, toilet vintage. Jadi di sini menggunakan toilet jongkok, langsung nyemplung ke rel kelihatannya teman-teman. Di sini ada keran, entah berfungsi atau enggak. Nah, kayak gini ada kerannya. Terus di sini juga tersedia wastafel untuk bersih-bersih mungkin. Nah, ini saya nggak tahu nih untuk apa nih. Ini untuk yang lain lah. Mungkin teman-teman yang paham bisa jawab di kolom komentar nih. Nah, yang saya suka tuh vibes dari keretanya ini teman-teman. Jadi kursinya ini kursi yang wow, pokoknya langka banget. Mungkin satu-satunya yang masih ada di Asia Tenggara. Dan untuk bagasinya di atas itu loh, masih menggunakan jaring-jaring kayak gini. Jadi apabila ini naruh kayak kerdus ataupun koper-koper yang gede bisa jebol teman-teman. Mari kita tanya Mas Adi Jasa nih, gimana perasaannya bisa naik kereta Thailand pertama kali dan langsung dapat kereta seperti ini?
Yang pertama itu saya excited ya, karena ini pertama kalinya saya mencoba kereta lintas negara. Tadi kita naik kereta ITS dari Malaysia ke Padang Besar, bisa dibilang kan kereta modern, kereta listrik. Sekarang diganti keretanya jadi kereta loko, terus nuansa vintage kayak gini. Kursinya masih pakai kursi kayu, lantainya kayu, pendinginnya kipas. Ininya aja jaring-jaring gitu, terbuka. Ini suatu pengalaman yang baru sih, karena di Indonesia hal kayak gini tuh udah nggak lazim, teman-teman. Seru nggak? Bakal seru nggak? Seru sih, karena pengalaman ya. Makanya. Karena pengalaman, experience juga. Dan yang paling bikin amaze apa, teman-teman? Apa tuh? Lupa lagi. Saya pertama kali lihat lokomotif di negara luar. Pertama kan lihatnya Puong, kalau nggak lewat video-video YouTube. Di sini bisa menyaksikan langsung lokomotif. Thailand itu untuk lokomotifnya tuh lumayan banyak ya pilihan. Jadi ada yang General Electric, ada yang CRRC dari Cina, ada dari Alstom. Untuk yang ini itu dari CRRC. Jadi Berarti dari Cina ya. CRRC Kisuyan namanya. Itu pabriknya. Pantesan dari bentuk-bentuknya sebenarnya tiap perusahaan kayaknya punya ciri khas ya. Ciri khas. Dan itu ciri khas China banget. Karena mirip-mirip kayak mukanya si Dongfeng tuh, yang di KCIC. Kayak nuansanya tuh hampir mirip. Memang di sini ya kereta ini tuh mengingatkan saya kayak kereta di Indonesia mungkin tahun sebelum 2000-an. Di mana-mana di Indonesia tuh kereta masih zaman jahiliyah. Banyak sekali orang-orang yang naik di atap, di sini yang dagang, ada yang tidur, ya kan? Cuman yang bikin kaget culture shock-nya apa? Di sambungan kan ada toilet, teman-teman. Pas lewat kayak gitu tuh, semriwing. Langsung jeblong ke rel tuh. Iya. Itu sih yang bikin shock karena kita biasanya ya di Indonesia serba bersih gitu. Iya benar. Untung Indonesia udah berevolusi jadi lebih baik. Iya. Semoga Thailand juga segera menyusul. Sebenarnya kalau dibilang baik ya, Thailand kan punya kereta sleeper yang hitungannya beneran sleeper. Iya beneran. Tapi maksudnya tuh ada plus minus. Kita nggak bisa bilang dari sisi satu kalau Thailand lebih baik, tidak. Buktinya dari peradaban dan keseluruhan Indonesia bisa lebih baik gitu loh. Iya. Tapi mungkin dari segi layanan Indonesia bisa kalah. Indonesia memang punya kompartemen, tapi Thailand juga punya, bro. Iya. Dan itu tuh kompartemen beneran. Iya. Sleeper. Sayangnya kita nggak nyoba ya untuk nanti. Karena itu paling cepat sold out. Harganya juga nggak terlalu mahal kayak kompartemen di Indonesia. Oh iya bener, satu lagi yang bikin saya kaget. Harga tiket kereta di sini kok bisa rasanya lebih murah? Karena biasanya beli tiket dari Jakarta Jogja 500, 600 gitu loh. Dapat Ini 600. Mas, ya? Iya, di sini 600 dapat kereta yang bagus. Sleeper. Udah mentok rata kanan gitu lah ya. Ditambah lagi juga layanannya udah plus-plus, kayak kita dapat minum, dapat makan. Gila sih, harga tiket kereta di Indonesia emang agak sedikit nggak logis kalau Agak dibilang di pricey. sini. Iya. Nggak aneh nih, satu manusia ini jarang review kereta di Indo sekarang, keluar mulu. Alhamdulillah. Amin, semoga lancar rezekinya Amin. Bapak. Thank you. Nah ini dia teman-teman, kita mulai meninggalkan Malaysia dan kita akan memasuki Thailand. Tandanya di mana? Ini nih. Kita akan melewati gerbang yang berada di sini. Tandanya kita sudah memasuki Thailand. Wah, seru banget. Nah, di sana ada kereta Thailand yang lain yang bakal menjadi kereta Special Express menuju ke Bangkok ya. Yang rangkaiannya bakal dirangkai dengan kereta dari Sungai Kolok, teman-teman. Lokomotifnya di sini menggunakan lokomotif CRRC Kisuyan juga yang tadi berdinas kereta kontainer ya, teman-teman ya.
ini keretanya sudah memasuki wilayah Thailand dan sudah mulai berjalan kenceng banget teman-teman. Real. Ini vibes-nya tuh macam kita lagi duduk di depan rumah atau duduk di taman, terus ada angin yang kenceng kayak gitu. Nah kayak gini lah rasanya. Seru banget. Ini tuh yang gak habis pikir. Kursinya kayu, lantainya kayu teman-teman, non AC, antar negara loh. Keren sih. Dan perjalanan dari Padang Besar menuju ke Hat Yai ini nanti bakal berhenti di 2 stasiun, yaitu Padang Besar di Thailand sama stasiun Klong Hai. Habis itu kita akan bertemu dengan jalur dari arah Sungai Kolo dan kita tiba di tujuan kita, yaitu di stasiun Hat Yai. Mari kita nikmati perjalanan. Ini rasanya kereta apinya kayak berjalan 120 km per jam ya. Padahal cuma 86 km per jam. Gimana menurut Mas Adi Jasa nih? Berisik nggak? Gemblodak banget ya, karena emang di sini kan terbuka sekali. Dari mulai jendela, terus ditambah lagi sambungan bordes, ditambah lagi bahan ini loh, dari lantai dan lain-lainnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dibandingin sama kereta ekonomi yang kita punya di sana, itu tuh jauh lebih baik, tapi vibes-nya di sini seru. Karena ini hal yang tak lazim kalau di Indonesia ya. Itu aja sih. Mana bisa kayak gini. Kita sudah tiba di stasiun Klong Ngai namanya teman-teman. Apabila kita sudah sampai sini, tandanya kita sudah setengah perjalanan dari stasiun Padang Besar. Dan kurang lebih 20 kilometeran lagi kita akan segera tiba di stasiun Hat Yai Junction. Jadi jarak antara Hat Yai sama Padang Besar itu kurang lebih cuma 40 km aja teman-teman. Nah, dan uniknya dari stasiun Klong Ngai, di sini tuh apabila kita berangkat dari stasiunnya, kita langsung melewati perlintasan kereta api. Dan kalau nggak salah ini juga tuh jalan raya teman-teman. Jadi macam jalan nasional di Thailand. Wah, keren banget nih. Ini banyak banget kendaraan-kendaraan yang lagi berhenti di sini untuk mempersilahkan kereta api yang saya naiki untuk lewat terlebih dahulu nih. Ini dia perlintasan kereta apinya teman-teman. Ini saya berada di kereta paling belakang teman-teman. Ternyata kayak gini ya. Kursinya itu merupakan kursi menyamping ala-ala KRL di Indonesia dengan jendelanya ini bisa dibuka.
ada tempat pegangannya, dan dari sini kita juga bisa bike riding teman-teman. Nah tetapi di sini harus hati-hati karena untuk pembatasnya cuma tali kayak gini doang. Nah untuk lebar railnya di sini tuh menggunakan 1000 mm ataupun 1 meter seperti di Indonesia. Mari kita lihat suasana dari belakang sampai ke depan. Di sini sepi banget, cuma ada beberapa petugas sama satu penumpang teman-teman. Mari kita maju ke depan. Nah, mulai ke depan untuk kursi yang kayak gini, itu penumpangnya rame banget teman-teman. Sorry. Nah, kayak gini nih, yang nyebrang dari Malaysia menuju ke Thailand, ini lumayan rame nih. Kayak gini nih. Kita lanjut lagi, dan saat melewati sambungan seperti ini tuh harus hati-hati ya, karena agak gerak-gerak walaupun ada pengamannya seperti ini teman-teman. Oh, kayak gini nih. Sorry, ini di sini juga lumayan rame nih. Wah, ada kursi yang rusak bah. Kita maju lagi, ini kursinya rusak kayak gini nih, hancur. Di sini udah mulai agak sepi teman-teman. Kayak gini nih. Nah, di sini lantainya tuh menggunakan besi-besi kayak gini ya, bukan menggunakan lantai kayu. Sorry. Baru kita masuk lagi ke kereta yang saya naiki teman-teman. Wow. Real seru banget. Mas Aditya saja sampai menikmati banget nih. Kayak kapan lagi naik kereta seperti ini. Nggak nyangka dia bisa kayak gini lagi. Puas, puas. Seru coy. kereta yang saya naiki ini mulai menurunkan kecepatannya, dan saat saya lihat ini kelihatannya kita akan segera tiba di tujuan akhir dari kereta ini, yaitu di stasiun Hatia Junction. Nah, kenapa kok namanya Hatia Junction? Karena di sini ada junctionnya teman-teman, yaitu percabangan. Jadi stasiun Hatia yang berada di Provinsi Songkhla itu ada percabangan
menuju ke arah Yala sampai ke Sungai Kolok dan menuju ke Padang Besar sampai ke Malaysia. Sebelum kita memasuki stasiun Hatyai, kita bakal bertemu dengan jalur dari Sungai Kolok. Mari kita tunggu, habis ini kita bakal bertemu jalur dari sana, teman-teman. Persiapan kita tiba di stasiun Hatyai dan kita bertemu dengan jalur percabangan dari arah Sungai Kolok, teman-teman. Jadi menghubungkan Sungai Kolok, Yala, dan menuju ke Hatyai sampai ke Bangkok. Itu merupakan jalur kereta api paling jauh yang ada di Thailand, paling selatan, dan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 19 sampai 20 jam. Bahkan ada kereta ataupun kelas non AC seperti ini dengan kursi 90 derajat juga, tetapi nggak pakai kayu, teman-teman, pakai busa. Kalau pakai kayu pulang-pulang ambeien penumpangnya. Ini kita kelihatannya ketahan sinyal, teman-teman, tetapi kayak nggak ada lampunya warna apa kayak gitu ya. Lampunya tuh nggak nyala, tuh. Mungkin komunikasi dengan masinisnya sih, petugas yang berada di stasiun ya. Sayang banget untuk persinyalannya di sini nggak nyala. Di sini sudah menggunakan sinyal elektrik, walaupun masih banyak juga yang masih menggunakan sinyal mekanik, teman-teman, untuk di Thailand ini. Nah, ini kita persiapan tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Hatyai Junction. Sampai ini lokomotifnya langsung dilepas, teman-teman. Tuh, suaranya tuh menggelegar banget ya. Nah, ini merupakan lokomotif yang lain, teman-teman, di perkeretaapian Thailand. Ada kereta api yang baru datang dan langsung dicopot tuh untuk koplernya. Kalau nggak salah untuk lokomotif ini tuh buatan Alstom, teman-teman. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak ya General Electric. Nah, di sana ada sleeper CNR yang merupakan sleeper paling keren se-Asia Tenggara, teman-teman. Mantap banget. Full sleeper ya, dari depan sampai belakang. Nah, ini merupakan kereta lokal juga kelihatannya. Mantap banget ya. Nah, untuk bentuk koplerannya kayak gitu tuh. Koplernya sama apa beda sih? Sama kayak Indonesia, model Jenny. Indonesia ya. Kita langsung keluar aja, teman-teman. Dan apabila kita pengen menuju ke platform lain, kita bisa melewati underpass yang berada di bawah. Tetapi males banget ya, kita melewati peron yang berada di sana aja. Nah, kelihatannya untuk kereta yang barusan saya naiki ini nanti itu langsung dilangsir deh. Ini banyak banget para penumpang yang barusan datang di stasiun Hatyai Junction. Penumpang dari Sungai Kolok, penumpang dari Padang Besar, dan penumpang dari Chumpon. Dan untuk yang dari Sungai Kolok, kereta lokalnya ini lanjut menuju ke arah Patalung. Salah satu kereta lokal yang
lumayan jauh ya teman-teman. Ada yang menuju ke Suratani juga. Wah, Nakhon Si Thammarat kalau nggak salah ada juga deh teman-teman. Wah, kayak gini nih suasananya. Nah, untuk yang di sana itu ada kereta Malaysia, kereta sleeper. Itu merupakan rangkaian Maisawadi teman-teman. Kereta antar negara yang dioperasikan oleh KTM atau Kereta Api Tanah Melayu dan jarang banget berjalan, bisa dibilang itu rare banget. Besok bakal saya naiki. Full trip dari Hatyai Junction menuju ke KL Sentral. Nah, ini lokomotif kayak tua kayak gini, tetapi ini buatan General Electric teman-teman. Ini kelihatannya lokomotif langsir di stasiun Hatyai Junction ya. Uniknya di Thailand, di sini tuh masih ada pedagang asongan teman-teman yang menjajankan dagangannya di peron-peron stasiun dan bahkan masuk ke dalam kereta. Seru banget nggak sih? Dan suasananya di sini tuh lagi rame banget kereta. Di sini merupakan sleeper CNR yang paling keren se-Asia Tenggara teman-teman. Di sini kereta lokal, sana kereta lokal, dan yang berada di sana itu kereta sleeper dari Malaysia. Dan suasananya untuk kereta api di sini ini lagi rame banget ya. Kayak langsiran, terus nambah gerbong, dilangsir ke sana kemari. Wah, nggak masuk lah pokoknya. Bagian luar dari stasiun Hatyai Junction tuh kayak gini teman-teman. Dan dari dulu tuh saya penasaran banget bagian luarnya ataupun bagian depannya ya. Mari kita lihat dari sini ya teman-teman. Selama ini tuh saya cuma transit terus lanjut naik kereta yang lain. Tetapi hari ini saya bakal nginep di Hatyai. Nah, ternyata di sini tuh rame banget ya. Tetapi tuh orang-orang tuh bukan Hatyai ya namanya, Hanyai kayak gitu. Kayak aja Nyai kayak gitu teman-teman. Nah, ini dia bagian depan dari stasiun Hatyai Junction. Wow, berdiri megah. Dan saya bakal nginep di The Train Hotel yang notabene memang letaknya itu tepat berada di depan stasiunnya. Nah, kayak gini nih. Stasiun Hatyai. Oke, kita langsung check-in aja menuju ke hotelnya. Entrance hotel dari sini teman-teman, memang tepat di depan stasiunnya ya. Oke. Nah, wow, di sana juga ada tugu lokomotifnya teman-teman. Oke, kita masuk ya. Kita check in. Menuju kemana ya check innya? Oh, sini teman-teman. Ternyata hotelnya pas di depan stasiun. Ini stasiunnya The Train Hotel. Iya, The Train Hotel. Bener-bener depan stasiun. Ini udah check in dan deposit kuncinya itu 300 baht. Ini mau ganti dulu, mau hunting langsung ke ya, JPO. Barang sebenarnya. Ya, berat. Kita berat. Udah gitu gerah banget. Iya, benar. Oke. Lantai 2, cuma ada 3 lantai ya. Iya. Dan harganya 400 ribuan, kalau menurutku oke lah. Di depan stasiun banget. Iya, kalau untuk transit cocok nih. Iya. Kalau dibandinginnya sama hotel transit Gambir jauh. Wis, hotel transit Gambir itu mahal banget kalau menurutku. Iya. Sempit, terus gemlodak kereta. Iya, karena di atasnya ini banget. Iya. Sorry. Ini nomor berapa nih? 212. Wah, ada dormitorinya, bro. Oh, kalau dormitory itu yang sharing namanya. Ya, yang sharing kayak gitu deh. Tapi kayak model-model jadul sih. Pilihan kamarnya banyak banget ternyata. Gede ya, Pak. Iya, gede ternyata. Ya, dari luar tuh kayak kecil, tetapi waktu masuk ke dalam tuh luas banget ternyata. Iya, itu lorongnya aja ada berapa kamar ya? Itulah. Nih, kuncinya tolong. Aku bawa passwordnya. Nah. Kita 217 ya. Coba 212 entah 217 sih. 217 ini. 217. Oke. Masih di sana. Sana. Ternyata banyak pilihan. Ganjilnya di sini. Ganjil. Di sini. Harusnya ngadep ke stasiun. Mantap ini. Harusnya ya, tapi nggak tahu lah kelihatan atau enggak. Mungkin pas atap sih. Iya. Ya sudah sih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sawadika. Wah. Listriknya mesti dicetekin dulu ya? Nggak tahu lah ya. Tapi kita buka aja tuh. Coba buka tuh. Tada. Ya, atap. Wow. Sayang, dapatnya atap. Iya sih. Nggak kelihatan. Ya wes lah, istirahat. Ini lumayan lah. 5 menit, 10 menit ya? Iya. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di tujuan yaitu Hatyai Junction. Di sini suasana kereta apinya lebih ramai dan merupakan salah satu kota besar di Thailand di bagian selatan. Seperti biasa, saya akan memberikan penilaian dari segi perjalanan, harga, fasilitas, dan experience ya. Dari segi perjalanan, sebetulnya jadwalnya enak sih. Ditambah lagi perjalanan siang ke sore, kita bisa menikmati pemandangan sepanjang perjalanan jadinya. Tetapi sayang, keretanya tuh sering telat, jadinya nggak disaranin banget apabila ngejar kereta api lanjutan di hari yang sama dari stasiun Hatyai Junction. Di sini saya kasih bintang 3. Dari segi harga, hitungannya murah ya. Udah antar negara, harganya sekitar 27 ribuan. Jarak antara Padang Besar dengan Hatyai kurang lebih sekitar 40 km aja. Artinya saya mendapatkan harga di sekitar Rp675 per kilometernya. Di sini saya kasih bintang 3. Dari segi fasilitas, ini nih, fasilitasnya tuh agak tertinggal ya dengan fasilitas yang ada di Indonesia. Tetapi nuansa vintage dan jadulnya yang jadi nilai plus di sini. Yang nggak habis pikir tuh kursinya tuh pakai kursi kayu, lantainya juga kayu. Emang nggak masuk akal. Saya kasih bintang 2. Dari experience, wah jangan tanya. Perjalanan ini real seru banget. Seneng rasanya bisa naik kereta api macam beberapa tahun yang lalu di Indonesia, mungkin era tahun 2000-an ya. Wah, ini kalau bisa saya kasih bintang 7 atau 10, saya kasih bintang itu deh. Tetapi saya kasih bintang 5. Jadi perjalanan saya kali ini naik kereta lokal kayu antar negara dari Padang Besar menuju ke Hatyai, saya kasih bintang 3. Nah, di stasiun Hatyai itu ada JPO teman-teman, jembatan penyeberangan orang. Dan ini view-nya tuh langsung stasiun bahkan depo. Ini nyebrangnya menuju kemana saya juga kurang paham, tetapi saya penasaran banget. Tadi lihat banyak banget pilihan lokomotifnya, makanya saya pengen menuju ke depo. Karena bentar lagi juga ada beberapa kereta yang datang, yaitu Special Express dari Sungai Kolok dan Padang Besar yang bersama-sama itu bakal menuju ke Krung Thep Apiwat atau menuju ke Bangkok. Wah, view-nya kayak gini teman-teman. Sore hari di stasiun Hatyai. Jalurnya banyak banget, banyak depo, banyak kereta. Bahkan orang-orang yang melihat kereta di sini itu juga banyak ya. Rame loh. Sore hari di stasiun Hatyai. Saya dari dulu tuh memang penasaran banget untuk jembatan penyeberangan orang di dekat stasiun Hatyai ini untuk apa. Ternyata menghubungkan dua jalanan yang memang dipecahkan ataupun dipisah oleh rel kereta api yang berada di sini. Dari sini kita bisa melihat suasana stasiunnya secara dekat, langsung rangkaian-rangkaian kereta yang terparkir, bahkan depo lokomotif. Depo lokomotif ada lokomotif Alstom, ada lokomotif General Electric, dan ada CRRC Kisuyan. Tetapi kelihatannya untuk CRRC Kisuyan itu udah lanjut berdinas kereta api yang lain teman-teman. Di sini juga ada rangkaian kereta yang akan saya naiki besok. Satu-satunya kereta non Thailand atau non SRT yang ada di sini, yaitu MY Sawadee atau My Sawadee, yang merupakan kereta paling spesial yang dioperasikan oleh KTM atau Kereta Api Tanah Melayu, karena jadwalnya ini cukup terbatas selama 1 tahun, yaitu perjalanan luar biasa antar negara dari Hatyai Junction menuju ke KL Sentral. Untuk layanan kelasnya itu ada 2 kelas, yaitu kursi dengan konfigurasi seat 22 ditambah dengan kelas sleeper. Beruntungnya saya besok dapat kelas sleeper, karena untuk rangkaian kereta api ini ataupun tiketnya itu cepet banget habis. Wah, habis ini bakal ada kereta Special Express teman-teman. Semoga nggak terlalu terlambat untuk kereta Special Expressnya. Mari kita tunggu. Special Expressnya bakal dari 2 arah, yaitu Sungai Kolok ditambah dengan Padang Besar. Rangkaiannya bakal dirangkai menjadi 1 dan berangkat bersama-sama menuju ke Krung Thep Apiwat di kota Bangkok. Mantap. Nah, di sini ada lokomotif Alstom teman-teman, buatan Alstom dengan kode 4519
Dan kelihatannya yang berada di dalam itu merupakan lokomotif General Electric ya. Yang berada di paling ujung kanan itu kelihatannya General Electric yang saya kira Alstom tadi dengan kode 4415. Nah, di sana juga ada depo untuk kereta, untuk perbaikan kereta dan rangkaian-rangkaian kereta non AC yang berada di stasiun Hat, yaitu diparkir di sana tuh teman-teman. Nah, ternyata di sini juga ada rangkaian kereta kontainer ya. Kontainer antar negara menuju ke Padang Besar teman-teman. Nah, kayak gini nih. Wah, keren banget. Nah, di bawah itu ada lokomotif yang lumayan tua ya. Macem CC200 kata Mas Adi Jasa. Ini merupakan lokomotif buatan General Electric juga. Ini dia kereta spesial ekspres nomor 46 kalau nggak salah teman-teman, entah 45 dari Padang Besar. Ini tiba di stasiun Hatia Junction dan bakal dirangkai dengan rangkaian kereta api dari Sungai Kolo. Jadi di sini ada kelas yang non AC kelas 3 ditambah dengan kelas sleeper teman-teman. Kelas sleeper tetapi yang bukan kompartemen. Sleeper kelas kedua. Ini dia kereta Special Express dari Sungai Kolo teman-teman. Baru aja kelihatan dan kelihatannya mengalami keterlambatan untuk tiba di stasiun Hatia Junction dan bakal berhenti di sini lumayan lama untuk proses penggabungan rangkaian, ditambah biasanya terjadi pergantian lokomotif teman-teman. Mari kita lihat untuk kereta apinya bakal masuk di jalur nomor berapa. Biasanya sih jalur nomor 3 teman-teman. Akhirnya untuk kereta yang dari Sungai Kolo ini sudah tiba teman-teman. Saatnya untuk rangkaian dari Padang Besar ini dirangkai dengan lokomotif. Lokomotifnya sudah persiapan langsir teman-teman untuk menggabungkan dua rangkaian menjadi satu untuk menuju ke Krung Thep Apiwat Central Terminal di Kota Bangkok ya. Nah, ini lokomotif langsirnya adalah lokomotif tua dari General Electric. Wah, bakal dirangkai jadi satu nih teman-teman.
Nah ini dia teman-teman, rangkaian dari Padang Besar bakal dirangkai menjadi satu dengan rangkaian dari Sungai Kolok. Dulu cuma membawa satu kereta non AC sama satu kereta sleeper, tetapi sekarang sudah membawa dua ya dari Padang Besar. Berarti untuk pangsa pasarnya dari Padang Besar menuju ke Bangkok ini gede teman-teman, makanya bisa membawa agak banyak nih. Juru langsir suos. Ini kelihatannya ngambil rangkaian yang lain deh, ya kan? Langsung ditarik maju lagi. Emang lah, nggak dicek dulu kerangkai atau enggak, langsung dihantam sama masinisnya. Seru banget. Oh, ngambil yang sleeper aja teman-teman. Dicopot langsung dihantam aja pokoknya. Kelihatannya nggak perlu sinyal-sinyal langsir sih. Yang penting insting sudah ngelewatin whistle mundur terus. Oke teman-teman, ini keseruan lihat kereta api sambil naik kereta api dimulai dari KL sampai ke Hat Yai. Sudah tiba di tujuan saya yaitu di Hat Yai Junction. Ini geleng-geleng kepala sih. Cara langsir di sini, cara menggabungkan rangkaian, memutus rangkaian tanpa babi bu, hantam terus, tanpa trompet-trompet ataupun tanpa peluit. Insting masinis harus bermain gas throttle. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.